mengajar, tapi juga riyadhah, mendoakan setiap sholat itu ya orang yang sudah diajar ya diberi ilmu ini ya, ilmu yang sudah diberikan ini benar-benar bisa merasakan manfaat ya. Maka harus ada sambungan seperti itu ya, ya. Dan ini saya alami betul ya. Saya setiap membaca kitab kok ada kesulitan gitu ya, itu saya pasti langsung hadiah Fatihah kepada ya, Allah ya memang juga ya. Begitu setelah hadiah Fatihah itu ya tidak lama apa yang saya harapkan dibuka oleh Allah ya, dimudahkan memahami di situ menggunakan ya. Yang kedua, santri dan alumni harus ingat bahwa ridhonya Allah itu juga tergantung daripada ridhonya guru ya. Jadi jangan sampai seorang santri ini ya menyakiti guru. Jangan sampai santri ini membanding-bandingkan antara satu guru dengan guru lainnya. Karena cara guru satu dengan yang lain punya cara berbeda-beda. Maka jangan sampai dibanding-bandingkan. Wah enak itu ya. Nah, jangan ya. Apalagi ya ceritakan kejelekan satu guru kepada guru yang lain, jangan sampai terjadi itu ya. Karena apa? Karena semua orang tidak punya ya, tidak mungkin ya, tidak punya salah itu tidak mungkin. Siapapun orang itu ya pernah melakukan kesalahan. Orang yang tidak punya salahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena yang beliau adalah punya sifat maksud. Tapi selain itu pasti. Maka seorang murid harus ya bisa menjaga, jangan sampai apa yang ya kalau tahu ya hal yang tidak baik pada gurunya ini jangan disebar-sebarkan. Ya, jangan diceritakan. Ya. Dan yang ketiga, alumni yang tidak menjalin hubungan alma maternya ini maka sangat rugi dunia akhirat. Ya, meskipun seberapa banyak harta yang dimiliki maka tidak barokah. Ya, maka harus meskipun sudah alumni harus selalu sambung terus ya, dengan guru-guru yang pernah ya, memberikan ilmu pada dirinya. Ya. Dan jangan sampai seperti yang disampaikan dari Pak Fauzan dan Kiai Abdul Zainal Rauf ini ya, jangan sampai santri alumni ini keluar dari ya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Kalau Pak Fauzan yang langsung harus NU ini ya, jangan sampai tidak NU kan gitu ya. Jadi dalam kita nanti dari santri atau alumni ini setiap nanti kalau sudah terjun ke masyarakat ya, itu harus bersikap tengah-tengah ya, jangan memilih pada satu sisi dengan sisi yang lain, karena setiap tengah-tengah ini akan membawa maslahat ya. Pikiran yang sana sini juga sudah kita memilih ya, bersikap tengah-tengah ya. Kita tidak menyalahkan yang satu, membenarkan yang lain, nah, ya sudah kita terima semuanya ya, kita ya, hubungi dengan cara yang terbaik ya, supaya kita bisa diterima di semua tempat ya. Ya. Dan saya tegaskan lagi juga seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Fauzan ya, dan Kiai Abdul Zainal Rauf ini, bahwa hendak santri alumni Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Huda ini harus mengikuti NU. Ya. Yang tadi katanya enggak, Kiai Abdul Zainal Rauf ini abah ini termasuk NU-nya ya tulen 100% katanya gitu ya. Dan jangan sampai keluar atau mufarokoh ya dari NU, siapapun pemimpinnya, cocok atau tidaknya dengan pemimpin yang sedang ya memimpin sekarang ini ya, sudah kita manut aja ya. Jangan sampai terjadi terus kita harus KNU nah itu jangan sampai ya. Dan kita kalau seperti itu jelas kita akan rugi, karena yang mendirikan NU ini para ulama, para wali-wali insya Allah.
kita tahulah siapa golongan siapa yang pernah ya bertentangan dengan NU, akhirnya mesti hancur. Ya, hancur. Dan mohon di dalam masalah ya santri atau alumni ya yang ingin berkiprah kemanapun silakan, monggo. Tapi ya Pondok Pesantren Nurul Huda ini ya tidak mengikuti satu partai ya. Ya, kita siapapun pemimpinnya ya kita terima, yang kita dukung ya, tidak hanya taruh karena ini cocok dengan partai saya atau tidak ya. Ya. Santri dan alumni wajib taat kepada pemimpin selama apa yang disampaikan itu bukan batu kemaksiatan itu ya. Ya. Dan santri dan alumni hendaknya selalu berkhidmat di masyarakat ya. Karena apa? Karena barang siapa yang berkhidmat di masa maka akan dimuliakan Allah ya. Santri dan alumni selalu hendaknya selalu memberikan ya taujih atau irsyad kepada masyarakat. Santri Pondok Pesantren Nurul Huda ini harus selalu berpegang teguh pada ilmu dan ketakwaan. Dan dengan ilmu dan ketakwaan ini ya, kita akan dimanapun saja akan diselamatkan ya dari keburukan oleh Allah ya. Berkhidmat di masyarakat itu tidak harus kita berpolitik ya. Apapun mulia, apapun yang kita ya jalani itu mulia. Menjadi guru mulia, jadi mudin ya mulia. Ya, hanya sekedar jadi ketua RW ya mulia, gitu ya. Ya, ya. Berdakwah di kampung ya mulia. Pokoknya sampai kalau sudah keluar dari ya pondok pesantren, jangan sampai tidak ngajar apapun yang misalnya, meskipun hanya ngajar ya guru TPQ ataupun apapun, itu harus disampaikan. Karena kewajiban ya orang yang sudah punya ilmu adalah nasrul ain ya. Jadi santri dan alumni Pondok Pesantren Nurul Huda ini harus ya tahu bahwa ada 3 tujuan belajar di dalam agama itu adalah apapun yang kita lakukan, yang kita pelajari di dalam ya Pondok Pesantren ini dalam rangka kita untuk menumbuhkan rasa khauf, rasa roja dan mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan santri atau alumni Pondok Pesantren Nurul Huda ini ya, semoga yang sudah ya punya keluarga ini banyak anaknya. Ya. Karena kalau sudah punya anaknya jangan sampai lupa ya anaknya dipondokkan ke Pondok Pesantren Nurul Huda ya. Jadi sehingga kita sudah tadi di Pondok Pesantren Nurul Huda ini dengan berbagai permintaan dari alumni yang ada ya. Memang dulu ya hanya yang mondok di sini itu semuanya sekolahnya di luar semua ya. Kemudian para alumni punya inisiasi untuk mendirikan sekolah formal ya. Yang sudah terbentuk adalah SMP ya. Dan sudah kemarin sudah meluluskan ya lulusan pertama ya. Dan yang akan tahun ya ajaran baru besok ini kita membuka madrasah aliyah ya. Dan perbedaan di dalam belajar di pondok pesantren dengan tidak di pondok pesantren itu adalah di dalam pondok pesantren ini yang dikedepankan adalah takdib, jadi tata kerama, belajar ya didikan ya dalam hal masalah tata kerama, adab ya. Karena di Indonesia ini banyak orang pandai
karena kepandaiannya ini biasa dengan adab tata krama yang baik, sehingga akan jadi ruwetnya Indonesia, gegernya Indonesia itu karena banyaknya orang yang tidak punya rasa takdibnya, tata keramanya di situ. Ya, maka di bedanya kalau masalah ya pengetahuan ya antara yang di pondok pesantren dengan yang di luar pondok pesantren akan sama. Tapi perbedaannya kalau di pondok pesantren akan ditekankan takdibnya, tata keramanya ini bisa ya, sehingga nanti pulang ini ya dasar adabnya, tata keramanya khususnya kepada orang tua ini baik, dan apalagi kepada masyarakat di situ. Berbeda hanya sekolah umum saja itu ya, maka kebanyakan hanya taklim saja. Pendidikan-pendidikan formal yang ada di luar pondok pesantren itu ya kebanyakan hanya taklim ya, tidak takdim ya. Maka yang pentingnya ini ya, kita sekarang ini dalam kondisi ya kehidupan masyarakat kita sekarang ini, maka pentingnya kita menekankan mengajak ya anak-anak kita ini untuk belajar tata krama yang baik ya, karena ya selama ini banyak pendidikan ya tata krama ini sudah tidak diperhatikan di situ ya. Kalau dulu